Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rezeki teman-teman semua dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di channel penuh tawa, hikmah, cerita pengantar tidur, dan kisah-kisah paling menakjubkan. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling tak terduga di Baghdad. Sebuah kisah tentang pertanyaan lintas agama, kecerdikan yang tidak ada tandingannya, salah paham yang bikin perut sakit karena tertawa, dan lamaran cinta dari pendeta asing. Dan tokoh utama kita adalah siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, sang penakluk teka-teki, raja logika, dan master kelicikan elegan yang selalu membuat Baghdad heboh. Bayangkan, ia ditanya tentang isi kitab Injil di depan raja, para menteri, ulama, dan tamu dari Romawi Timur. Pertanyaan yang berat, sensitif, dan bisa menjerat siapapun jika salah menjawab. Tapi jawaban Abu Nawas bukan hanya membuat semua orang terdiam, tapi juga membuat Raja Harun al-Rashid nyaris pingsan karena tertawa. Belum selesai, kisah ini berujung pada lamaran cinta yang datang dari sosok yang tak disangka-sangka. Penasaran? Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, langit Baghdad begitu cerah. Angin sepoi menari di sela pepohonan istana. Namun di dalam balairung kerajaan, Raja Harun al-Rashid justru tampak gelisah. Bukan karena kerajaan terancam, bukan karena kas negara menipis, bukan pula karena pemberontak, tapi karena Abu Nawas. Raja menghela napas panjang sambil memakan kurma. Istriku, aku benar-benar tidak habis pikir dengan Abu Nawas. Dia seperti punya jawaban untuk semua hal. Permaisuri tersenyum lembut. Bukankah itu justru yang membuatmu tak bisa berhenti menantangnya? Raja meneguk susu kambing, lalu mendecak. Benar, tapi kali ini, aku ingin membuatnya benar-benar bingung. Ia memanggil penasihat istana. Aku ingin menguji Abu Nawas dengan pertanyaan lintas agama. Kita tanya dia, apa isi kitab Injil? Benar, para penasihat langsung terperanjat. Paduka, itu pertanyaan sangat rumit. Raja hanya tertawa. Kalau dia salah jawab, aku jadikan dia penjaga kandang unta seminggu. Begitulah rencana ujian disiapkan. Sore harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang seperti biasa, jubah sederhana, sandal sudah bolong, tapi wajah cerah dan tenang seolah dipanggil bukan untuk diadili, tapi untuk makan gratis. Salam, wahai raja yang adil dan bijaksana. Pasti hari ini ada sesuatu yang mengejutkan. Raja menahan tawa licik. Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang mungkin tak bisa kau jawab. Wah, terdengar menarik. Silakan, Paduka. Raja berdiri dan berkata lantang. Apa isi kitab Injil? Sesi ruangan langsung membeku. Menteri menahan napas tapi jangan terlalu lama bisa kentut. Ulama menunduk. Pengawal melotot untung celana gak ikut melorot. Bahkan kucing istana mode pos mengejar tikus. Ancaman ditambahkan. Jawab salah. Kau tidur bersama unta malam ini. Abu Nawas hanya mengelus janggut. Paduka, bolehkah hamba jawab besok pagi? Takutnya kalau jawab sekarang, jawabannya ngawur. Tentu Raja menganggap Abu Nawas terpojok. Keesokan paginya, istana penuh sesak oleh ulama, tamu luar negeri, dan seorang pendeta terpelajar dari Romawi Timur. Raja duduk dengan sangat percaya diri. Ia bahkan sudah menyiapkan sorban goni untuk Abu Nawas. Pakai saja di penjaga unta nanti. Abu Nawas masuk, sambil melambaikan tangan pada kucing istana yang lewat. Tenang, santai, seperti orang mau rekreasi. Salam sejahtera, Paduka. Hamba datang membawa jawaban. Ingat, jika salah, kau tidur di kandang unta. Abu Nawas mengangguk lalu berkata lantang. Isi kitab Injil adalah huruf-huruf. Seluruh istana bingung. Huruf-huruf. Tanya Raja melotot. Abu Nawas menjelaskan. Paduka, setiap kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, maupun Al-Quran, tersusun dari huruf. Tanpa huruf tidak ada kata, tanpa kata tidak ada makna, maka isi Injil adalah huruf. Para tamu terperanjat. Ulama mengangguk. Pendeta bergumam. Benar juga. Benar juga. Tapi Raja belum puas. Hanya itu, mana ajarannya, mana isinya? Abu Nawas tersenyum dan berkata. Paduka, apakah Paduka membaca kitab suci yang dibawa Abu Jahil kemarin?
Abu Jahil tiba-tiba berdiri panik dan berkata, Maaf, aku kira isinya cuma kertas dan debu-debu. istana meledak oleh tawa. Raja Harun al-Rashid sampai jatuh dari kursinya. Pendeta Romawi Timur pun mengangguk hormat. Jawabanmu bijak dan tidak melukai siapapun. Abu Nawas membungkuk. Hamba hanya menjaga lisan dari hal yang bukan kapasitas hamba. Kabar jawaban Abu Nawas menyebar ke penjuru negeri. Pendeta besar dari Konstantinopel, bernama Gregorius mendengar cerita itu. Ada badut istana, bisa jawab soal Injil? Aku harus mengujinya. Ia datang ke Baghdad, debat disiapkan. Gregorius bertanya. Apa yang paling penting dalam semua kitab suci? Abu Nawas menjawab. Bukan isinya, tapi apakah pembacanya menjadi lebih baik atau tidak? Istana terdiam. Ia melanjutkan. Kita bisa hafal ratusan halaman, tapi jika hati masih kotor, itu hanya suara kosong. Tapi jika seseorang hanya tahu satu ayat lalu mengamalkannya, itu lebih baik dari 1000 halaman hafalan. Raja berdiri dan bertepuk tangan. Pendeta Gregorius menunduk takzim. Aku datang menguji, ternyata aku yang diuji. Beberapa minggu kemudian, Pendeta Gregorius kembali ke Baghdad. Bukan untuk debat, tapi untuk melamar adik Abu Nawas, bernama Zahra. Zahra cantik, cerdas, lembut, dan bijaksana. Jadi wajar jika pendeta terpikat. Pernikahan digelar di istana. Tamu datang dari berbagai negeri. Abu Jahil muncul membawa hadiah Injil jungkir balik edisi premium, yang langsung disita raja sebelum merusak suasana. Di akhir acara, Raja Harun al-Rashid berkata, Hari ini aku belajar. Jawaban paling tepat bukan yang paling panjang, tapi yang paling lembut dan penuh hikmah. Abu Nawas mengangkat gelas jus jeruk. Untuk semua kitab yang lurus, dan semua otak yang tidak kebalik. Semua tertawa. Dari kisah ini kita belajar bahwa kecerdasan tidak harus keras. Kadang humor lebih menyentuh. Tidak semua hal perlu dijawab secara langsung. Hikmah lebih penting. Kitab suci bukan untuk dipertentangkan, tetapi diamalkan. Dan cinta bisa muncul dari arah yang tak terduga. Semoga kita bisa seperti Abu Nawas. Cerdas, rendah hati, dan penuh tawa. Terima kasih, sahabat cerita. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.